Lestari, saya dari kelas DIK G23, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya 2231121033. Kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara, apa sih ideologi itu? Mari kita bahas. Ideologi berasal dari kata idea and logos. Idea berarti gagasan, konsep, dan pengertian dasar. Kemudian idios dari itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti bentuk atau ide, yang berarti dilihat, atau ide dapat dikatakan sebagai cita-cita. Cita-cita yang bersifat tetap dan dapat dicapai dalam kehidupan nyata. Kemudian kata logos ini berarti ilmu. Seperti yang kita tahu, logos itu artinya ilmu ya dalam bahasa Yunani. Jadi dapat diartikan bahwa ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide ataupun ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Baru tentang fungsi ideologi. Yang pertama itu, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Kemudian ideologi berfungsi sebagai panduan. Kemudian ideologi berfungsi sebagai lensa melalui mana seseorang dapat melihat dunianya. Jadi ideologi ini dapat dikatakan sebagai paham bagi setiap orang. Jadi setiap orang itu bisa memiliki paham yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Nah, mengenai fungsi yang terakhir ini lebih ke kenegaraan ya. Kemudian macam-macam dari ideologi. Yang pertama ada ideologi fasisme, yang dimana unsur-unsurnya itu yang pertama tidak mempercayai pikiran. Yang kedua menyanggah persamaan dasar manusia atau disebut the denial of basic human equality. Yang ketiga, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan atau bisa disebut code of behavior on lies and violence. Yang keempat, pemerintahan dilakukan oleh golongan elit, government by elite, dan lain sebagainya. Baru ada ideologi komunis, yang dimana ciri-cirinya adalah sistem totaler. Kemudian ada sistem pemerintahan yang kediktatoraan satu partai. Jadi kalau misalnya komunis itu mereka sistem pemerintahannya itu hanya dikuasai oleh satu partai, dan biasanya itu lebih kayak kerajaan ataupun secara keturunan yang bisa menjadi ketua partai itu sendiri. Kemudian sistem ekonomi negara itu diatur oleh negaranya itu sendiri, tidak boleh diikutsertakan oleh masyarakat dan tidak menerima opini dari apapun, dari masyarakat manapun. Kemudian sistem sentralisme dan sentralisme demokratis. Kemudian ideologi liberal, seperti yang kita tahu liberal itu artinya bebas, yang dimana itu percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Kemudian percaya terhadap persamaan dasar semua manusia. Kemudian memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. Kemudian pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah. Baru yang kelima, pemerintahan berlandaskan hukum. Baru mementingkan individu, menjadikan negara sebagai alat, dan lain sebagainya. Itu liberal. Contohnya itu kayak Amerika Serikat ya guys. Kemudian ada ideologi Islam yang dimana pokok-pokoknya itu yang pertama percaya terhadap satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua persatuan dan kesatuan, sangat mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk masyarakatnya. Yang ketiga bermusyawarah dan mufakat, ini udah pasti karena di ideologi Islam ini sangat mengutamakan pendapat oleh banyak orang. Baru yang keempat, memegang persamaan dasar manusia, jadi tidak ada gonjreng ataupun kesetaraan ataupun kesenjangan sosial yang tinggi. Kemudian tingkah laku didasarkan atas kerjasama. Dan yang terakhir adalah menegakkan keadilan. Di Islam sangat menegakkan keadilan. Jadi yang kalau misalnya pemimpin Islam tapi tidak menegakkan keadilan, hayu. Kemudian yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Ternyata Pancasila itu adalah sebuah paham yang dimana harus diterapkan ataupun harus ditanamkan di dalam pemikiran
masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara membawakan nilai-nilai tertentu yang digali secara realistas, sosio-budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka ideologi Pancasila membawakan kesan tertentu yang membedakan dengan ideologi lain. Yang pertama itu keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, yang dimana semua agama dianggap sama dan dianggap benar. Kemudian penghargaan dan harkat terhadap martabat kemanusiaan, yang dimana sangat sensitif dengan hak asasi manusia dan sangat-sangat menjunjung tinggi persatuan bangsa di atas opini pribadi, kelompok ataupun golongan. Pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Nah, jadi karena banyaknya bangsa di Indonesia, jadi ada beberapa bangsa yang tidak menerapkan ideologi Pancasila ini. Jadi apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk masyarakat menerapkan ideologinya ini sebagai ideologi Pancasila? Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila, kemudian menjadikan ideologi Pancasila secara konsisten ataupun melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten dan lain sebagainya. Baik, itulah pemaparan saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara ataupun ideologi bernegara. Begitulah pemaparan tentang saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.